Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini bertemu lagi dengan kami Forum Kader Posyandu Indonesia, sahabat Forum Kader Posyandu Indonesia dimanapun berada. Pada hari ini kami akan berbincang-bincang santai. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kiswadi, salah satu pelaksana kegiatan sosial di Forum Kader Posyandu Indonesia itu sendiri. Nah, pada saat ini saya didampingi oleh sahabat kami, orang tua kami, guru kami, Ketua Forum Kader Posyandu Indonesia wilayah Sumatera Selatan, Bapak Sukardi SPHI, atau nama bekennya dipanggil Wak Kardi. Assalamualaikum. Kemudian ada juga teman kami, sahabat kami, orang tua kami yang jauh-jauh datang dari Jawa Barat, Kota Bogor. Amin. Nama aslinya Bapak Arif Mutakin, Ya. nama bekennya sering dipanggil Uta. Uta. Uta aja. Dan siapa? Pemirsa. Hai. Nah, baiklah sahabat Forum Kader Posyandu dimanapun berada, pada hari ini kami akan bercerita santai tapi penuh makna, mudah-mudahan ini bisa manfaat bagi pendengar semuanya. Kira-kira kita mau bahas apa nih, Kang? Apa ya? Bahas yang santai-santai. Kalau yang santai-santai umum tuh gini, apa tuh? Ya kita orang Indonesia, punya dasar negara Pancasila. Nah, ideologi Pancasila, dasar negara Pancasila itu punya cara pandang. Jadi bangsa ini cara memandangnya tuh gimana sih? Gitu loh. Kenapa cara pandang? Cara pandang itu kan asli, orisinil bangsa kita tuh cara pandangnya gimana? Kalau yang sedikit mungkin aku pahami, cara pandangnya itu bangsa kita itu sangat spiritual, agamis, gitu loh. Yang bahkan agamis spiritualnya ini lebih dulu, lebih tua ya daripada agama-agama modern atau agama samawi. Bahkan lebih tua lagi konsep daripada Buddha Hindu, Hindu Buddha gitu. Ini kita lebih jauh lagi. Lebih jauh daripada Ya. yang ada di Indonesia ya, yang selama ini. Bukan yang ada di Indonesia, justru semuanya awalnya dari sini, konsepnya gitu loh, cara pandangnya. Yang kalau apa ya, kan kalau udah dalam bentuk judul agama itu kan rata-rata agama datangnya dari luar, merek-merek agama nih, nama-nama agama kayak Hindu, Buddha, atau ada agama dari agama samawi itu ada Yahudi, Nasrani, sampai Islam. Itu kan apa? Judul-judul agama baru. Nah, jauh sebelum itu, artinya jauh tuh gini. Karena di Indonesia bisa terdapat bukti di tes karbon, kita punya peradaban jauh daripada judul-judul agama tadi. Tapi kita sudah punya konsep. Nah, tabang hanya kan bentang jarak waktunya jauh nih. Iya, jauh. Kita agak terputus-putus kan. Nah, makanya ya maksudnya gini. Agar kita bisa mempunyai cara pandang yang baik, bukan suujon ya. Yaitu kita hati-hatinya adalah yang kita pahami adalah konsepnya. Gitu loh. Kalau konsep itu jadi agak umum, agak global. Yang contohnya misalnya kalau pada umumnya kan kebetulan kita Islam nih. Iya, Islam. Biasa kan di Islam ada dibagi 3. Ada akidah, ada syariat, ada akhlak. Orang Islam kan akidahnya semua sama, rukun iman, rukun Islamnya sama. Sholatnya semua sama, syariatnya sama. Nah, akhlaknya juga sama, kan gitu. Harus sama. Nah, tentu kalau kita bahas agama sebelum Islam,
ya tentu syariatnya bukan, tidak sama justru. Tapi yang menarik akhlaknya bisa mirip-mirip. Nanti konsep garis tengah akidahnya mirip-mirip. Jadi nanti kita bisa tahu. Jadi orang kita dulu menyebut Tuhan itu belum Allah. Walau akidahnya sama, Tuhannya satu, tapi menyebut Tuhannya itu konsepnya belum nama Allah. Contohnya misalnya Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal, gitu loh, Gusti Pangeran, nah yang gitu-gitu. Nah koreksi-koreksi itu ada setelah adanya agama-agama samawi. Tapi konsep akidahnya itu menyembah konsep satu Tuhan. Bahkan konsep-konsep di nenek moyang kita, peradaban di Indonesia, itu fantastis sekali. Karena nenek moyang kita bisa mengkonsepkan cerita itu seperti memang mereka seperti ngomong langsung sama Tuhan lah. Gitu loh. Bahkan ya seperti yang spesial aja, kayak kita kayak nenek moyang kita tuh udah ngomong langsung sama Tuhan. Tapi konsepnya ya bukan ya jangan dibilang ini berlebihan atau paling benar, tapi paling tidak ini semangat bahwa nenek moyang kita sudah luhur sekali peradaban spiritual keagamaannya, yang dari dulu hingga sekarang. Makanya orang Indonesia ya semuanya beragama kan gitu, karena dari nenek moyang kita ya sudah punya konsep ketuhanan yang kuat. Mohon maaf, tidak seperti penilaian dari mungkin ilmuwan-ilmuwan modern, dibilang kita animisme, dinamisme. Kalau konsep animisme, dinamisme, terus terang menurut dari konsep agama nenek moyang kita itu udah basi. Jadi bukan di Indonesia ini animisme dan dinamisme itu. Kita nggak bisa bilang kita animisme, dinamisme, karena sudah basi itu. Konsep nenek moyang kita udah selesai konsep itu. Jadi kalau ya animisme, dinamisme kan cerita dari pagan, penilaian dari pagan Yunani. Konsepnya basi itu. Di kita udah nggak seru lagi, gitu loh. Karena sudah apa namanya tadi, percaya satu Tuhan tadi. Iya. Dan Tuhan punya perangkat. Perangkatnya yaitu para malaikat, kan gitu loh. Nah kalau dari sudut pandang konsep Islam, perangkat itu dibilang malaikat, gitu loh. Nah justru konsep nenek moyang kita itu sangat dekat dan melekat dengan konsepnya Islam. Dekat sekali, sangat dekat sekali konsepnya. Ya alhamdulillahnya di Quran sendiri membenarkan. Al-Quran itu membenarkan kitab suci sebelumnya, gitu loh. Jadi wah luar biasa lah bangsa ini, gitu loh. Ya mungkin kalau di teman-teman di pondok itu lebih detail lagi ya. Kan ada konsep nenek moyang kita dulu meninggal karena punya konsep dia bisa ngobrol langsung sama Tuhan. Keilmuan tertingginya itu orang meninggal tidak dikubur. Ada yang konsep moksa. Moksa istilahnya. Gitu loh. Yang gagal moksa jadi apa umumnya? Jenglot. Jadi jenglot, gitu loh. Ini konsep berpikir. Nah, dalam konsep berpikir ini yang jadi tantangan menariknya di Indonesia, barangnya ada. Jadi fisiknya ada. Gitu loh, orang punya prasasti, kita punya menhir.
prasasti kita tua-tua. Lebih tua berarti daripada kayak candi tadi. Lebih tua lagi, menhir lebih jauh lagi daripada itu. Dari zaman batu, zaman apa sebelum batu, zaman apa? Kayu ya? Zaman kayu, Batu, terus besi. besi. Nah, kita punya jejak itu semua. Nah, jejak itu yang berperadaban. Mohon maaf, bukan seperti penilaian teman-teman orang modern. Ya, singkat ngomongnya bukan seperti penilaian orang barat yang dianggap orang, kalau orang itu tidak berperadaban, primitif, atau nggak punya aturan. Bangsa kita nggak bisa, Pak, dinilai seperti itu. Nggak bisa, itu manipulasi namanya. Karena fakta di tes karbon ada. Contohnya Gunung Padang, penemuan fosil-fosil purba, orang manusia purba, gitu loh. Jadi kita nggak bisa dibilang primitif, itu nggak bisa. Mungkin kalau dibandingkan orang modern, peralatan ya mungkin primitif peralatannya, tapi peradaban hukum sosialnya sama sekali tidak, gitu loh. Karena kalau peradaban yang terbukti gelap dan primitif, barbar tanpa aturan, terus terang, itu banyak buktinya ya di negara barat sana, wilayah barat sana. Contoh, negara barat, dia bisa tahu peradaban, baik cara makan, berpakaian, itu semenjak Islam masuk Spanyol loh, Andalusia dulu. Dia punya table manner, dia punya busana pakaian baik-baik. Karena Eropa dari 1 Masehi sampai 1000 itu nggak ada apa-apa. Ya kasarannya nih, tidak sekaya nenek moyang kita berperadaban di Nusantara. Ya orang berpikir, lah emang yang nganterin informasi senusantara sedunia siapa? Ya nenek moyang kita lah. Karena ada buktinya, nenek moyang kita perahu kapalnya lebih besar yang keliling dunia nenek moyang kita. Negara-negara barat nggak bisa, nggak punya. Kalau sekarang perahu kita kecil-kecil, itu kan karena intimidasi penjajah dulu, regulasi. Akibat VOC, dari perahu besar, karena kesepakatan dagang, perahunya dikecilin. Kenapa? Karena dulu perahu kita tidak hanya untuk angkut, tapi untuk perang juga. Terbukti loh dalam sejarah, negara di seluruh dunia. Dunia bergetar sama Mongolia, kita enggak. Orang mengatakan pelaut-pelaut handal luar negeri itu hebat-hebat, sama nenek moyang kita nggak ada apa-apanya, dan itu bukti. Dan sayangnya cuman anak-anak kita udah dicekokin bahwa yang besar itu orang dari luar, bukan nenek moyangnya sendiri. Dan kalau orang dari luar itu cerita, bukan fakta. Barangnya nggak ada. Nggak pede. Lah iya, dibikin regulasi, nyali kita kecil aja terus, diintimidasi. Kenapa? Karena kita dibilang primitif. Nah itu kan manipulasi, tapi kalau digali faktanya, kita lebih dulu, lebih berperadaban, punya norma duluan. Berarti ini Kang yang harus kita gaungkan ke generasi Ya, ini. jadi kasarnya gini. Masyarakat orang-orang di Indonesia ya, mohon maaf, misalnya banyak yang ya jahat, atau apa sih yang keren sekarang bilangnya korupsi lah, oknum lah. Itu udah urusan negara deh. Kalau peran kita misalnya di mana nih? FKPI, kita nggak usah ngurusin, kita urusin anak-anak aja. Lebih fokus ya. Fokus. Jadi 30 tahun lagi kita nggak punya mental-mental korupsi. Harus diputus ini. Gitu loh. Diputus ke anak-anak ini, generasi ini. Nah, yang hebatnya si nama organisasi FKPI ini punya cara pandang demikian.
Jadi kita ke negara, ke pemerintah, itu bantu, nyumbang. Bukan mengkritisi, bukan. Kenapa? Karena basicnya kita untuk sedekah. Kan gitu. Dan ini bukan konsep. Ini reputasi sosial dari founder FKPI. Pak bosnya kan gitu, kasarnya nih kalau ngomong bahasa sederhananya kan gitu. Itu reputasi bukan setahun 2 tahun, Pak. Minimal udah 15 tahun. Reputasi membantu, memberi, nggak bosan-bosan, nggak kapok-kapok. Pribadi loh. Pribadi loh. Pak bos tuh. Sebutin aja namanya. Pribadi loh namanya Pak Bahar itu. Dia nggak minta sumbangan sama orang. Nggak ada penggalang-penggalangan dana begitu. Iya, semuanya ya murni dilakukan dengan usaha sendiri. Iya. Hasilnya, buktinya untuk masyarakat. Gitu loh. Tapi jelas mungkin apa ya, persentasenya fisik, bangunan fisik, tembok, batu gitu enggak kita. Banyak menyentuh langsung ke manusianya. Gitu loh. Reputasi ini yang harus orang-orang Tahu ya. menjadi figur. Kalau apapun usaha kamu, keyakinan kamu, ya hasilnya buktikan. Nah, kita kan di sini kenal lama, sama-sama membuktikan ini, membuktikan memberi support apa yang kita berikan kepada negara kita. Kan gitu. Bukan apa yang sudah diberikan negara kepada kita. Ya, jangan terlalu banyak komplain lah. Di mana-mana namanya hidup tuh nggak bisa too good to be true. Jangan terlalu banyak menuntut. Udahlah, dewasa lah. Koreksi informasi sekarang banyak di internet. Nggak bisa, kalau zaman dulu sih disadap, putus informasi wajar. Kalau zaman sekarang, kitanya aja nggak mau belajar. Gitu loh. Jadi balik lagi ke apa namanya, ke program. Jadi dari pemaparan Kang Uta tadi, Wak. Jadi ini kan informasi ini, sejarah ini kan banyak yang belum sampai, termasuk kita. Selama ini kan termasuk keren lah, termasuk hebat lah nih Eropa. Dan kita sendiri khususnya bangsa Indonesia itu negara yang dianggap sepele. Padahal nenek moyang kita yang dijelaskan Kang Uta tadi jauh lebih beradab. Ya. Lo bahkan, sorry nih dipotong, gue terlalu semangat kali. Islam masuk Indonesia itu kita yang minta, Wah. Ini kebenaran di Palembang lagi ngomongnya. Sriwijaya yang minta. Pada abad berapa tuh? Hah? Pada Abad ke-7, Umar bin Abdul Aziz. Cuman datanya nggak banyak di sini ya, dari Cina malah, di Tionghoa. Ada tulisannya. Kita yang minta. Mohon maaf, cara pandangnya berbeda dengan cara berkembangnya agama lain. Sambil ekspansi, sambil menjajah, yang mohon maaf, faktanya mengurangi populasi orang asli di daerah tertentu. Islam sama sekali tidak begitu. Berarti pada saat itu Dan ya jadinya konsep Islam itu sama persis dengan konsep nenek moyang kita dulu waktu ekspansi keluar daerah. Sampai di Madagaskar, di Afrika, nenek moyang kita udah sampai semua ke sana. Dan konsepnya, mohon maaf ya, nubuah sekali, nggak ada kepentingan. Jadi nenek moyang kita nih kalau keluar negeri dulu pakai perahu maritimnya, daerah orang tuh daerah baru, dicangkulin, ditanamin, udah jadi tinggal pulang. Nggak diambil hasil buminya. Loh, Sumatera dibilang pulau emas. Dulu Sumatera jadi tambang emas atau kita mendapat emas? Ayo. pulau apa kira? Hah? Pulau emas ya? Apa tambang emas? Lu, karena kita mendapat bayaran emas Sumatera itu. Bukan di Sumatera dulu tambang emas, bukan. Coba deh lihat pakaian-pakaian adat daerah Sumatera.
kasarannya apa ya, bling-bling banget Ya, gitu loh. warna Kemasan itu kan. Baik lemari, itu bukan kita nambangin emas di nenek moyang kita nambang emas, bukan. Karena di tahun, mohon maaf ya, di tahun 1400-an harga rempah saking mahalnya 1 gram apa 2 gram itu hampir setara dengan berapa gram atau sampai kilo kali emas, berapa gram emas gitu. berarti yang di apa namanya, mau yang kita pergi ke negara-negara luar tadi mungkin cangkul sendiri, mereka bisa Bertumbuh, maju. bertumbuh biar maju, itu mungkin dari hasil itu bentuk terima kasih mereka. Terima kasih mereka, kan barter kalau zaman dulu. Terima kasih mereka terhadap, Dan kita punya nilai tukar dulu. Karena kita dulu subur. terus kembali ke ini tadi Kang, apa namanya? Apa tuh? Yang abad 7, permintaan siapa namanya? Umar bin Abdul Aziz, Apanya? Penguasa Sriwijaya tadi. Sriwijaya. Indra Warman ya? Ya, Indra Warman. Warman itu apa namanya, kan dia kan sebagai penguasa, otomatis kalau dia permintaan itu secara langsung berarti seluruh masyarakatnya mau tak mau harus tunduk dengan aturan pemerintah itu dong. Ya, tapi di era Sriwijaya tersebut di Pulau Jawa juga ada kerajaan juga, ada Mataram. Kalau mirip-mirip dinastinya tuh dinasti Sailendra, Sanjaya, Isana, gitu loh. Jadi wajar. Jadi agama-agama dulu, Hindu Buddha di Indonesia, Hindu Buddha versi Indonesia ya, aslinya Hindu Buddha pola pikir Indonesia, ini sudah punya konsep Mahadewa Raja, konsep satu Tuhan. Jadi waktu ada kabar Rasulullah datang, hadir, lahir, konsep ini kita udah terima, udah punya konsepnya. Cuman kan bentang informasi jaraknya dulu lama. Ya, nggak kayak sama sekarang. Iya, langsung pencet nongol. Gitu loh. Bisa 20 tahun, bisa 30 tahun. Iya. Tapi kan baru dapat, baru masuk. Baru masuk. Tapi udah dapat informasi ini. Sudah dapat. Bahkan ada konsep yang lebih menarik lagi, yang nyebarin ketuhanan, yang ngajarin agama-agama kepada pendeta di Timur Tengah itu nenek moyang kita. Ini mohon maaf nih, logika sedikit. Di zaman Rasulullah, Nabi Muhammad nih, yang ada kan sudah ada nih ya, agama Kristen, Nasrani, dan Yahudi. Apakah semua populasi di daerah Arab itu Yahudi dan Nasrani? Belum tentu, karena koreksi pada Qur'annya bahwa ada orang yang tidak beragama. Jadi yang tidak beragama itu lebih banyak. Tidak beragama artinya tidak mengenal konsep ketuhanan. Gitu loh. Kasarannya animisme, dinamisme itu di sana. Di kita enggak. Sudah punya tata aturan konsep spiritual yang baik. Gitu loh. Jadi wajar ya, mayoritas lah sebetulnya di Indonesia ini Ya. Islam tadi, karena memang ini sesuai dengan titah raja. Iya. Wajar ya. Tapi kriteria raja dulu. Gitu loh. Dia harus mempunyai kapasitas spiritual yang baik. Bukan kita ngagul-ngagulin, fakta, Pak. Gitu loh. Sayang jadinya kalau kita merasa kecil hati nenek moyang, anak cucu keturunan kita ke depan. Kecil hati itu sayang. Kalau singkat ceritanya gini. Jadi peradaban nenek moyang kita, konsep ketuhanannya sudah selesai. Sebelum agama Samawi, konsep keagamaan spiritual di Indonesia, Nusantara kek, Sunda kek. Bahkan kalau arti Sunda itu dunia, bukan suku. Sunda itu artinya dunia. Sunda itu dunia. Versi kita ya, jangan dicampur sama versi Barat nih. Versi Barat mah versi anak kemarin sore, gitu loh. Jadi ya kan konsep-konsep itunya, nah dari apa? Jadi peradaban tuh konsep spiritual kita sudah selesai. Ya, sudah selesai. Jadi waktu ada agama baru,
Bisa dikoreksi nih. Bukan bisa dikoreksi. Tuhan mengirim koreksi lewat agama baru itu, gitu loh. Kalau ngelihat jejak kan yang paling gampang, ya kan gini, mohon maaf. Nuh, nabi dari Adam, yang simpel, yang apa, populer lah nih ya. Dari Adam ke Nuh. Nuh, agamanya apa? Nama Tuhan ini siapa, Nuh? Allah juga. Allah. Kalau yang namanya Allah, Ya agamanya Islam. nah, oke? Ya. Ibrahim, Allah. Islam. Islam. Oke? Jadi dari Nuh sampai Ibrahim sudah Islam. Terus sampai Muhammad. Jadi nenek moyang kita udah tahu belum konsep itu? Udah. Sudah. Nenek moyang kita itu suatu peradaban manusia, orang-orang manusia yang sudah selesai konsep itu. Ya mungkin kalau di agak apa, nyeleneh mungkin ya. Jadi suatu peradaban jin mungkin yang sudah selesai dan dia sudah mengikuti aturan yang baru. Yang dulu mereka yang ngerawat Adam, ini anomali nih. Ya. Tapi kenyataan konsepnya, jalannya, bunyinya begitu. Nanti tinggal teman-teman berikan apa namanya, koreksi-koreksi lah. Gitu. Tapi yang ilmiah jejaknya. Jangan yang pakai gaib-gaiban. Itu ciri orang kurang ilmu tuh, gaib-gaiban begitu. Itu loh. Jadi ya harusnya kita nih jangan merasa kecil hati lah, semangat lah, gitu. Jadi benar apa yang dipaparkan oleh Kang Uta tadi. Ya selama ini anggapan kita ya Indonesia itu dianggap sepele lah, dianggap sebelah mata. Padahal ya jauh ribuan tahun sebelum. Bahkan yang nganggap sepele bukan orang luar, orang kitanya sendiri. Hal ini Dulu nenek moyang kita canggih dulu. Akibat penjajahan, pengaruh itu ya. sekarang kita terpapar kebodohan. 3,5 abad. Kita terpapar kebodohan, masih terpapar nih. Nah biar nggak bodoh gimana? Kan gitu. Kejebak, dibilang nenek moyang kita, apa namanya? Musyrik, animisme, dinamisme, enak aja. Di Indonesia nggak ada itu. Sekalipun suku paling dalam di pedalaman mana, sampai daerah yang katanya serem-serem gitu, masih banyak orang anggapan primitif, terbelakang. Lo tidak begitu. Itu kan versi mereka. Terus ini mungkin nggak mudah loh Kang. Untuk Apa tuh? Mengedukasi ini ke generasi kita ya, khususnya anak-anak. Kalau ke anak-anak nggak mudah. Nggak mudah kan? Nggak mudah. Kalau ke anak-anak mudah. Kalau orang dewasa, Oh, karena sudah terlalu penuh ya. bukannya terlalu penuh, udah banyak keracunan. Karena terpapar. Kalau anak-anak kan masih kosong. Jadi simpelnya gimana Kang kalau untuk ke anak-anak ini yang kita lakukan apa? Manjain aja udah. Ya berhubungan dengan program FKP itu sendiri Kang. Jadi ya Ya kan teman-teman udah melakukan, memberikan pelayanan. Pelayanannya jemput bola loh. Yang teman-teman lakukan. Gitu loh. Nah mudah-mudahan yang FKPI lakukan ini menjadi gerakan. Jadi siapapun silahkan copy paste menjadi gerakan. di Tapi nubuah loh, Iya, iya. nggak bisa dicampur aduk sama kepentingan. Karena waktu kita punya kepentingan nafsu, ya kita membunuh generasi kita sendiri sebetulnya. Susah. Ini misalnya nih orang yang nonton gitu ya, denger, Uta ngomong begitu, dia aja yang, sama Pak, kita hidup juga susah ngalamin. Hidup tuh nggak ada yang bisa too good to be true tuh nggak ada. Jangan cengeng-cengeng banget lah.
Semua juga kan ngalamin susah senang. Gitu loh. Jadi apa namanya tadi, di samping program yang sudah kita jalankan selama ini, berarti mungkin visi misinya sih terlalu berlebihan bagi orang lain, tapi bagi kita yang jalani hari-hari kayak gini kan, bahasa para nenek moyang kita dahulu tuh memberantas kemiskinan dan kebodohan. Salah satunya tadi yang real kita lakukan, bagaimana mengedukasi para, ya, target sasaran kita ini kan mungkin agak spesifik Om. Betul. Jadi sasarannya satu posyandu, yang kedua guru-guru ngaji. Iya. Kenapa ke aku kader posyandu? Karena di posyandu ini ya mungkin secara umum bagi orang lain ini sudah ada yang ngurusin, padahal setelah kita jajal ke lapangan, turun ke lapangan, rupanya posyandu ini bentukan masyarakat itu sendiri. Iya. Bahkan di posyandu itu tidak ada makanan sama sekali. Itu swadaya memang. Kadang Ya, gitu kadang ya. Rela hatinya para kader itu sendiri membesarkan supaya posyandu ini bisa Ya. hidup. Tanpa kita mengoreksi pemerintah. Ya. Banyak kerjaan pemerintah. Ini masyarakat kita warga negara yang baik, jadiin gerakan lah, bantu. Gitu. Udahlah, nggak usah dikoreksi-koreksi pemerintah. Pemerintah punya kok aturan sendiri, dia punya cara pandang GBHN-nya. Udahlah, mereka udah jamin canggih itu. Kita bersyukur aja. Balik spesifiknya lagi kan, tadi apa namanya targetnya lebih ini kan ke posyandu, terus ke guru ngaji. Nah, otomatis kan program yang real kita lakukan selama ini kan ngasih makan, walaupun ini stimulan biar orang lain, ya sifatnya kan kita untuk ngajak orang lain kita kan harus melakukan dulu. Iya, biar nular. Iya, biar nular. Jadi kita mendorong orang lain tapi tidak melakukan kan dibenci Tuhan juga. Apa yang ngomong doang gitu. Bahasa populernya apa? Ya ayyuhallazina amanu lima tafkulun malataf alun, gitu ya. Kaburok matan indallah antakulun malataf alun, begitu nggak? Begitu nggak? Benar itu, apa namanya, mengatakan cuma tidak melaksanakan. Melaksanakan. Jadi ya, apapun sekecil apapun yang bisa kita lakukan, jadi nggak cuma sekedar ngomong doang. Ya. Seperti itu kan. Jadi sudah benar nggak nih Om yang kita lakukan kayak ke posyandu, TPQ. Nah, sederhananya kayak di TPQ ini kan mereka kan belajar ngaji nih, makanya kita sering ke lapangan. Nah, inilah cara pandang, bukti dari cara pandang Pancasilanya. Bukti kamu berketuhanan, kamu ngapain? Bukti kamu berketuhanan, ya kamu beragama, memeluk suatu agama. Bukti kamu memeluk agama kamu, kamu menguasai ilmu kitab suci yang ada di agama kamu. Jadi kalau, mohon maaf nih, ini untuk kedepannya generasi kita, kalau ada yang Islam, yang Muslim, 1 tahun setelah dia lewat 7, 10, 12 tahun, hatam Quran cuman sekali. Terlalu itu. Jadi gaya hidup dong harusnya. Jadi bukti kamu berketuhanan, kamu beragama. Bukti kamu beragama, kamu menguasai kitab suci kamu. Bukti dia menguasai, dia pasti apa? Berkepri kemanusiaan, berperi keadilan. Dan pasti bersatu. Mau musyawarah. Musyawarahnya bukan untuk nguntungin diri sendiri. Gitu loh. Singkat cara pandang Pancasilanya kan demikian. Begitu juga yang agama lain. Gitu loh. Kuasai kitab sucinya masing-masing. Kuasai kitab sucinya masing-masing. Yang rada pekok itu kan ketemu orang Islam nggak nyambung kitab sucinya. Ketemu yang agama lain nggak nyambung. Jambak-jambakan. Kalau orang Sunda bilang pajang-gojang nu gundul jadi nak. Itu nyambung. Gitu. Melakukan nggak sesuai dengan aturan. Iya. Masing-masing, sehingga ya tadi akhirnya saling salahkan. Ya mestilah. Jadi ya tadi yang program FKP itu sendiri salah satunya ya paling mudah tadi. Anak-anak kan biar dia mudah-mudah diingat, ya tadi peduli lingkungan dia sendiri. Betul. Ya, kemarin ada kegiatan gotong royong. Nah, tantangannya kita menjadi figur. Ya. Nah, artinya menjadi figur gimana sih? Tantangannya nih. Hari ini hari Sabtu. Tanggal 23. Tanggal 23 bulan Agustus ya, 2024. Sanggup nggak kita jujur hari ini, tidak berubah kejujurannya 20-50 tahun ke depan?
Kalau konsisten nggak usah berubah. Loh iya, cuman nggak berubah itu sulit. Di tengah jalan ada yang menggiurkan. Bisa nggak? Ya, untuk saat ini proses. Karena demi figur buat anak-anak nih. Gitu loh. Loh kenyataannya kan di tim FKPI relatif, khususnya bapak-bapak berdua ini kan udah jadi figur di masa sulit, masa terpuruk, nggak berubah loh. Ini dua orang ini ya, karena kita ngalamin sama-sama susahnya Pak. Kalaupun jadi figur, ya nggak pengen difigurin Om. Nggak pengen difigurin seperti ini maksudnya. Ya kita nggak promosi lah. Ya nggak promosi, maksudnya ya kita kan apa namanya, untuk generasi kita bina orang. Kalau memang energinya satu frekuensi, ya otomatis kan mati-matian kita bantu dia supaya dia yang jadi figur. Loh dia iya. bisa nongol lagi. Loh iya. Nah konsep-konsep kita yang tidak nongol itu, ya inilah konsep nenek moyang kita juga salah satunya dulu. Karena Gitu loh. ketika kita difigurkan, tadi ujiannya lebih berat. Yang lebih berat karena kita jadi terkenal, nyelep. Orang kadang jadi bekennya gayanya, apa namanya, seleb wannabe. Yang lebih gawat lagi kalau orang-orang agamisnya nih, rasul wannabe. Gayanya aja kayak yang ho-oh. Padahal mah bandit. Hati-hati ah. Baik-baik kepleset ngomong. Ini terkenal tapi apa namanya, semuanya kosong, jadi penuh kebohongan. Ngapain gitu kan? Kosong sih enggak, cuman bohongnya nambah gitu loh. Nah ini yang belum siap untuk difigurkan. Walaupun itu menurut Kang Uta ataupun orang lain ini sudah pantas difigurkan, tapi ya contoh minimal mungkin. Ya contoh anomali nih, nggak biasa. Misalnya bapak-bapak nih selalu bekerja, berupaya menjadi figur baik, jujur terus seneng nih orang masyarakat kan, dipilih jadi dewan. Kalau saya nggak mau, waktu kita jadi dewan, mohon maaf nih, bukannya ngurangin rasa hormat ya, jam 8 kudu ngantor, kapan di masyarakatnya? Yang jadi dewan mau ya silahkan lah, kalau kami nggak mau, kita mah mau main di akar rumput aja, manjain anak-anak, kan kayak gitu. Ya kalau kita jadi dewan, ngantor jam 8, udah harus di tempat. Pulang sore, malam, belum lagi kalau pertemuan-pertemuan lainnya. Kapan ketemu masyarakatnya? Dulu iya ketemu masyarakat. Jadi diatur waktu ya. Nah, yang maintain waktu itu. Gitu. Kalau di sini kan ya terus terang teman-teman ini bisa maintain waktunya sendiri, otomatis tetap produktif. Gitu loh. Jadi 1 kali 24 jam dipotong waktu tidur. Nah. Cuma bukan apa namanya jadi alasan, nanti tidurnya jadi prioritas. Bukan kayak Nabi kan, kalau Nabi kan dikit-dikit apa ya, sedikit waktu tidurnya, sedikit waktu istirahatnya. Ya kita manusia normal aja lah. Sedikit tidur, berproses menjadi lebih baik, ya iyalah. Gak mungkin lah. Kenapa kita harus berproses jadi baik? Kalau pengalaman saya ya, karena saya juga kan bukan anak kecil, tua juga dibilang nggak mau gitu loh. Kalau kita baik terus, bahasa orang tua zaman dulu bilang, kalau lu baik terus, lu sampai umur 40, lu terusin baik, jadi duit. Jadi duit, jadi rezeki. Asal jujur. Kalau pernah nyolong, pernah bandel, dulu. Ya, namanya perjalanan hidup kan semua. Ya pasti ada, nggak mungkin. Gitu loh. Coba catatan, jangan melakukan kesalahan yang sama. Gitu Om ya. Jangan melakukan dosa yang sama. Mudah-mudahan. Tapi kan itu dulu. Ya, namanya kan perbaikan. Nah kalau itu perbaikan dulunya udah, sekarang terus umur 40 lu punya reputasi perbaikan. Nah itu jadi duit, ya kan kebukti. Apalagi mendokumentasikan aktivitas keuangannya, aktivitas usahanya. Yang didokumentasikan, mohon maaf ya, orang
Ini kalau pengalaman, kita bagi pengalaman aja. Jangan hanya didokumentasikan itu keuntungan. Dokumentasikan kerugian. Kenapa? Karena yang bernilai bukan hanya kerugiannya, tapi nilai berapa besar kamu kelola usaha uang itu. Itu reputasi. Jadi kita nggak ngomong, nggak kebanyakan jualan kecap nomor 1. Kecap bango, kecap buyan. Kecap betet kali itu namanya. Di sini nggak biasa sih yang ngomong burung betet ya. Kalau di Jakarta biasa tuh denger burung betet. Anak sekarang udah nggak kenal kali nama burung betet. Ya seperti itu. Ya mudah-mudahan jadi gerakan lah. Itu loh. Jadi menurut Wak sendiri gimana Wak? Gimana tuh Wak? Program-program kita, apalagi ini udah dikasih apa namanya pengetahuan jauh sebelum apa namanya peradaban di Eropa itu yang dianggapnya beradab, bahkan Indonesia itu sudah beradab. Nah, menyikapinya setelah ini dan seterusnya bagaimana Wak terhadap generasi bangsa ini? Mendengar pembicaraan dari Kang Uta tadi ya, jadi Indonesia ini aku memang sudah yakin bahwa nenek moyang kita yang ada di Indonesia itu adalah manusia-manusia yang luhur, manusia-manusia yang hebat. Salah satu contoh saya ingat betul ketika kita bepergian ke hutan, oh hati-hati, di pohon itu ada penunggunya kalau bahasa sini, ada yang jaga. Jadi mohon izin jangan nebang pohon yang besar-besar atau yang bertuah lah. Yang bertuah. Kalau dulu dia waktu kecil kita belum ngeh. Ternyata sekarang, ternyata benar apa yang disampaikan oleh nenek moyang kita dulu. Karena kalau hutan ditebang, sekarang terbukti sangat berbahaya. Kita jangan kepancing itu dongeng musriknya. Tapi yang sampai kita orang merusak alam. Itu musrik lah. Ternyata yang musrik kan merusak alamnya itu musrik. Iya. Ternyata apa yang disampaikan oleh nenek moyang itu super duper benar. Sangat luar biasa. Betul. Nah, kita selaku anak cucu mereka, kita punya kewajiban meneruskan perjuangan para pendahulu. Karena tadi sampai Kang Uta, kalau yang tua-tua itu mereka sudah terpapar. Sudah terpapar. Nah, makanya FKPI itu fokus ngurusin anak-anak. Anak-anak kita manjakan. Kita ajak main. Nah, di mana anak-anak ngumpul? Ya, di posyandu dan di guru ngaji. Mengapa guru ngaji? Karena guru ngaji lah yang setiap hari nyampaikan wahyu ke anak-anak. Nah, makanya tadi masuk ke Pancasila. Waduh, Indonesia luar biasa. Nah, ilmu-ilmu kayak gini kepakainya kapan, Wak? Diedukasi nih sama guru ngaji. Kepake ilmu guru ngajinya kapan? Ya 20-30 tahun lagi. Apakah si anak setelah umur 20 tahun? Belum. Nanti dia di 30, di 40 diadu oleh kehidupan kenyataan. Gak mungkin dia nggak pakai ilmu ketuhanan. Tapi diisi, makanya dari sekarang. Gitu loh. Kalau enggak kita jadi makhluk serakah, tamak. Gitu. Ya, makanya tugas kita menyampaikan risalah kenabian. Sesuai dengan apa disampaikan oleh para nenek moyang kita. Agar anak cucu kita bisa menuruti jejak langkah kita. Nah, makanya kita yang sekarang ini harus konsisten jujur. Jangan sampai terpengaruh. Nah, sebab sekali terpengaruh, kita kejebur, anak cucu kita ikut lagi. Ikut kejebur. Dan kita rugi 40 tahun. Nah, ya sudah sini kalau mau dibahas ini panjang ceritanya. Nanti kita buka aib orang lain. Makanya. Tapi sekarang kan yang rame yang gibah-gibah gitu ya nggak? Apalagi ya
kita bicara dunia pendidikan, hukum dan ya mudah-mudahan jadi ntar kita di sini teman-teman nih ngobrol itu melatih kita bicara apa ya, per konsep lah. Konsep digabungkan konsep satu, yang lain-lainnya gitu. Stunting dong dikit. Apa nih? Ya, stunting. Terus ini kan dampak mungkin dari apa namanya penjajahan tadi, sehingga masyarakat di Indonesia khususnya belajar Quran itu dulunya, ini informasi yang aku dapat, ini kayak Senok Ogrenya, Pandetlas itu Al-Quran itu kan cuma sekedar dibaca Arabnya, bahkan tidak boleh diterjemahkan pada saat itu, informasinya seperti itu. Ya, karena di era-era penjajahan Van der Plas, Snokul Gronje, itu kita memandangnya kejahatan yang hanya penuh dengan ketamakan, yang agama dijadikan alat. Gitu loh. Kejahatan yang agama dijadikan alat. Agama dijadikan alat oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Senok Ogrenya tadi. Bukan. Oleh pengusaha asing. Lo faktanya kan VOC. Oleh pengusaha asing. Ya kalau pengusaha mah targetnya bikin duit aja yang banyak. Rusaknya bodo amat. Dulu. Sekarang ngakunya beradab. Gitu. Jadi ya salah satu pengaruh tadi 3,5 abad itu dampaknya bagi generasi bangsa Indonesia sendiri, sehingga sampai saat ini dirasakan oleh masyarakat sendiri, sehingga generasi kita ini ya tadi satu kurang pede, yang kedua bagaimana mau pede kalau dari segi keilmuan, dari segi kesehatan gizi itu tidak memenuhi standar. Iya. Tapi ya ini tadi karena tidak memenuhi standar, kita juga mohon maaf ya, nggak bisa semerta-merta menyalahkan atau mengoreksi berlebihan, karena sumber asupan makanan walaupun dengan adanya teknologi bisa menghitung kebutuhan gizi apapun namanya, kenyataannya khususnya di Indonesia sudah terdampak kerusakan akibat tanam paksa zaman penjajahan dulu. Contoh, mohon maaf nih, saya di Pulau Jawa, banyak sekali sekarang di Pulau Jawa perkebunan itu bangkrut karena kondisi tanahnya rusak. Karena untuk mengembalikan perbaikan kondisi tanah minimal 25 tahun. Pengusaha mana swasta yang tahan menginvestasikan perbaikan lahan 25 tahun. Tapi inget nih, jangan nyalain pemerintah. Aduh, jangan cengeng-cengeng begitulah. Udah kenyataan soalnya. Pemerintah udah berdarah lah, sudah berusaha kan. Gitu loh, apa yang kita bisa buat bantu? Gitu, berperan, mengisi kemerdekaan kan gitu. Salah satunya tadi dampak tanam paksa itu, sehingga gizi kita masyarakat saat ini dampak kan gaung-gaungnya seperti ini kan masalah stunting nih. Betul. Stunting, gagal tumbuh, kurangan gizi dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya nggak perlu kita saling salahkan. Nggak perlu. Iya, yuk kita saling bahu membahu, menuntaskan kemiskinan dan kebodohan, salah satunya stunting ini. Biar generasi 30-40 tahun ke depan lebih baik. Karena yang wajib menjadi obat stunting itu rasa happy, bahagia, tidak stres, terutama pada ibu. Ibu setelah melahirkan. Dari sebelum stresnya, dia nggak boleh stres. Nggak boleh stres. Nah, biar ibu-ibu nggak stres gimana caranya? Ya harus senang. Biar senang diapain? Dijajanin. Jangan dibohongin. Cuman ngejajanin kan pakai duit. Kudu usaha, kudu kerja, nggak mudah. Kita latih lah, makanya kita jangan kebanyakan alasan dah kalau mak mah. Gitu. Jangan
jangan dikacangin lah, mereka sudah susah payah ngurus anak, ngurus suami, dibohongin lagi, lebih-lebih lagi dikasarin lagi. Ya itu biadab itu. Janganlah kalau dikasarin, nggak boleh. Ya gimana ya, karena saya termasuk kiblat yang nggak mau banyak mengeluh komplain soal apapun ungkapan perempuan ya. Satu, yang pasti, ini cerita singkat aja. Zaman Nabi dulu Pak, zaman Nabi Rasulullah SAW, Muhammad SAW, Nabiullah, Nabi aja digugat Pak. Sama perempuan nih? Sama perempuan, digugat. Kita lagi nih, kuya batok, kasarannya kan gitu. Nabi aja digugat nyerah. Karena si perempuan itu ngadu sama Allah, Allah kabulkan, sampaikan ke Nabi, diberikan koreksinya kepada perempuan yang menggugat itu. Namanya siapa? Teman-teman cari sendirilah. Itu kan populer itu. Cuman contohnya, Nabi aja digugat. Apalagi kita. Apalagi kita. Gitu. Selesailah kita sudah. Ya udah, maklumi aja. Percuma. Ya kalau bahasa kasarnya, berantakannya nih ngomong sembarangan, ya lu mau tuker tambe gimana juga begitu aja lagi. Nggak bisa lah, jangan lah jauh-jauhin begitu. Nabinya jadi gugat loh. Jadi apa nih bahasannya? Selesai? Kira-kira? Ya khususnya kalau untuk apa tadi ya yang terakhir stunting, perlawanan kita kepada stunting itu dimulai dari diri kita. Bagaimana caranya itu perempuan bahagia aja, happy. Tapi juga jangan lupa untuk bahagia dan happy kepada perempuan perlu ada kenyataan hidup yang harus kita hadapi, yaitu kerja keras. Nah itu perlu kerjasama yang baik di antara dua-duanya. Sehingga ya tadi Om, kenapa tadi perempuannya yang diprioritaskan kan, apalagi dia sebelum melahirkan kan? Iya. Mungkin sesuai dengan program. Aku ingat tuh zaman dulu yang namanya apa tuh 8 fungsi keluarga. 8 fungsi keluarga. Haryono Suyono kalau Pak Haryono Suyono. Ini Bapak Mbah. Ya berarti memang luar biasa program itu. Dasar kita nggak mau mengulas lagi aja. Iya. Baca detil ini maksudnya apa, ini maksudnya apa kan. Belum nanti kalau ibu-ibu kan menghadapi baby blues. Iya, nah itu yang di baby blues. Saya tahu baby blues itu karena dulu ya kebetulan nyonya hamil kan. Ya saya harus belajar itu. Ya alhamdulillah Tuhan pertemukan lah untuk bisa dapat sumber-sumber itu. Karena bukan soal, karena kan baby blues itu panjang fasenya. Selama hamil, setelah melahirkan, 5 tahun setelah melahirkan. Nah, di dalam 5 tahun setelah melahirkan, dia tetap ada siklus menstruasi nggak? Nah, ditumpuk. Wah, alangkah di luar logika kita kan? menstruasi, melahirkan. Ya, bolehlah kita bilang melahirkan anak pertama. Nanti dia 2 tahun lagi punya anak lagi. Ya tambah 5. Berarti nama numpuk lagi nih. Nambah. Belum lagi proses terakhir yang 50 kali. Nah kejadian-kejadian ini, soal-soal baby blues ini masalah siapa sekarang saya tanya? Masalah kita orang laki atau masalah perempuan? Masalah kita laki. Dua-duanya. Berarti masalah ini. Kenapa? Kita udah coba senengin, akibat dia baby blues, dia tetap tidak merasa dia disenangi kadang. Berarti kalau masalah dua-duanya, otomatis kita nih yang tahu. Ini harus dikasih tahu. Iya, diinformasikan sejak dini. Makanya ada pembinaan pranikah. Tidak hanya bergantung kepada fasilitas-fasilitas informasi dari negara atau pemerintah. Tanggung jawabnya orang-orang yang
punya informasi ini. Gitu loh. Jadi gerakan jadinya. Sehingga kalau ini disampaikan, jadi minimal dia tahu, ngerti. Iya. Ketika ada trouble, ada problem, jadi saling memahami lah. Iyalah gerakan Indonesia Raya. Salah satunya harus mengalah gitu. Kalau enggak ya tonjok-tonjok kan dong. Cakar-cakaran, beradu. Iya, iya. Oke lah, mungkin itu aja. Gitu. Terakhir ya. Mungkin kita season selanjutnya. Ya, jangan lupa sayangin aja, udah manjain aja udah, nggak usah ditawar-tawar. Jadi kita bahas pembahasan lain untuk season ini masalah agama di Indonesia tadi. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Sharing-sharing ini silakan kalau mau sharing ataupun koreksi bisa di komentar di kolom komentar. Silahkan. Dan kami dari Forum Kader Posyandu Indonesia mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.